Siraman Rohani bersama Ustaz Muhammad Arifin Ilham dengan tema Infak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada sikap yang lebih baik dan mulia sebagai hamba Allah yang bertauhid kecuali langkah takwa menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Salawat dan salam selalu kita limpahkan bagi hamba pilihan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema infak sebagai pintu rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanzilur rizqa bis sadaqati." Hendaklah kalian mencari rezeki dengan bersedekah. Sekilas hadis ini membingungkan. Betapa tidak? Bagaimana mungkin dengan sedekah akan mendapatkan rezeki? Menurut logika matematika atau hukum ekonomi, mengeluarkan sesuatu dari milik kita pasti akan mengurangi milik kita. Saudara-saudariku yang kucintai, logika matematika atau hukum ekonomi ini adalah paradigma sekuler, sangat berbeda dengan paradigma iman. Paradigma iman menyatakan bahwa seluruh rezeki yang didapat oleh makhluk di muka bumi ini diatur oleh Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Shadaqallahul azim. Apa-apa yang melata di muka bumi ini, rezekinya diatur oleh Maha Pemberi rezeki. Tidak usahlah kita makhluk yang sempurna ini, semut saja yang berada di rumah kita, mungkin jumlahnya tidak lagi triliun, bahkan billion. Tetapi rezekinya diatur, dibagi oleh Allah. Apatah lagi kita makhluk yang sempurna ini, fi ahsani taqwim. Maka kesadaran iman menyatakan bahwa rezekiku dari Maha Pemberi rezeki sebagai rasa terima kasih, rasa bersyukur setelah menerima, maka kita akan mengasihi, memberikannya di jalan Allah. Dengan memberikan di jalan Allah, Allah tegas menyatakan, la azidannakum, pasti ku tambah rezekiku untukmu. Berarti kita tambah dipercaya oleh Allah. Karena rezeki yang pertama yang dipercaya oleh Allah telah kita berikan, maka kepercayaan itu akan bertambah kembali. Berarti rezeki kita akan bertambah. Yang kedua, justru dengan sedekah kita akan mendapatkan rezeki. Semakin sering sedekah, semakin banyak rezeki yang kita dapat. Semakin banyak bersedekah, maka semakin banyak pula rezeki yang kita dapat. Nampaknya rezeki itu ada pintunya. Dan pintu itu hanya terbuka dengan sedekah. Semakin sering bersedekah, semakin sering terbuka. Semakin banyak bersedekah, semakin lebar terbuka pintu rezeki itu. Kemudian yang ketiga, jangan lupa saudara-saudaraku, rezeki bukan hanya duit. Boleh jadi orang dapat duit, tapi tidak dapat rezeki. Atau dia tidak dapat duit, tapi justru ia dapat rezeki. Atau ia keluarkan duit, malah ia dapat rezeki. Bohong, menipu, korupsi, itu mendapat duit tapi tidak mendapat rezeki. Mungkin karena ia jujur, konsisten dengan pendapatnya, dengan sikapnya, untuk tidak menerima sogokan, dia tidak mendapatkan duit, tapi dia mendapatkan rezeki. Boleh jadi ia keluarkan uangnya di jalan Allah, itu mengurangi duitnya, tapi justru ia memperoleh rezeki. Lalu apa itu rezeki?
Rezeki adalah ketenangan, kedamaian. Rezeki adalah keluarga sakinah. Rezeki adalah anak saleh, suami saleh, istri salehah. Rezeki adalah teman yang baik, bekerja yang baik, tenang, damai. Husnul khatimah adalah rezeki. Kalau bisa dibayar, dibayar husnul khatimah. Tapi 1000 kali sayang, husnul khatimah tidak dapat dibayar dengan apapun. Dan itu adalah rezeki. Dan klimaknya rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tanpa pernah kita dengar, tanpa pernah kita lihat, tanpa pernah kita duga, tanpa pernah kita rasakan, itu adalah surga. Dan itu adalah titik kulminasi dari rezeki. Dan tentu banyak sekali dari firman-firman Allah yang menyatakan dengan infak kita akan mendapatkan rezeki. Dalam surah At-Taubah ayat 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yunfiku kurbatin 'indallah. Apa-apapun yang kau infakkan mendekatkan dirimu kepada Allah. Allah Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Allah Maha Kaya, Al-Ghani. Dengan bersedekah berarti kita dekat dengan Maha Kaya dan Maha Pemberi rezeki. Maka rezeki kita, kekayaan kita akan dijamin oleh Maha Kaya dan Maha Pemberi rezeki. Berarti semakin bakhil kita, semakin jauh dengan rezeki dan jauh dari nilai hakiki kekayaan yang sebenarnya. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Perumpamaan hamba-hamba Allah yang berinfak di jalan Allah bagaikan menanam satu benih, menumbuhkan 7 butir, dan setiap butir menumbuhkan 100 biji. Allah melipat gandakan dengan segala kehendaknya. Maha luas rezeki Allah, lagi maha mengetahui. Satu benih menumbuhkan 7 butir, dan setiap butir memiliki 100 biji. Berarti 1 kali 7, 7 kali 100, 700. Minimal 700 kali lipat bagi siapapun yang berinfak di jalan Allah. Allahu Akbar. Ingat, minimal 700 kali lipat. Kenapa disebut minimal? Pertama, analoginya adalah analogi tanaman tumbuhan. Kalau diibaratkan satu pohon memiliki 7 cabang dan setiap cabang memiliki 100 ranting, bisa dibayangkan. Kalau rantingnya saja 100, berapa banyak daun-daunnya? Lalu berapa banyak buahnya, berapa banyak bunganya? Kemudian menjadi bibit lagi, terus berkembang, terus berkembang. Tentu dengan catatan, yang ditanam adalah bibit unggul. Artinya, rezeki yang paling halal. Yang kita infakkan itu adalah pencaharian kita yang halal. Itu adalah bibit unggul. Kemudian yang kedua, kita tanam pada tempat yang paling subur. Artinya yang paling berhak menerimanya. Yang pertama dari keluarga kita yang fakir miskin. Bahkan boleh jadi memusuhi kita. Dengan sedekah kepada keluarga kita akan tumbuh nilai sedekah itu berupa silaturahmi yang tambah utuh, tambah erat. Kedua, kepada orang yang bekerja kepada kita. Maaf, pembantu rumah tangga. Sekali lagi maaf, kata pembantu amatlah kasar. Mereka yang bekerja kepada kita, berikan infak kepada mereka. Itu pun kita dapat 2 nilai. Nilai sedekah dan nilai silaturahmi. Ia pun tambah dekat kepada kita. Kemudian kepada tetangga kita yang miskin, fakir. Kemudian kepada, boleh jadi kepada ahli ibadah, orang alim, guru kita. Tapi mereka masih miskin.
Ada orang yang tiap malam salat malam. Bagaimana mungkin dia salat tiap malam padahal dia tidak salat? Ternyata karena ia berinfak, memberi makanan, pakaian kepada orang ahli ibadah. Dan ia terus bangun tengah malam. Sementara yang dipakai adalah hasil pemberiannya. Maka seolah-olah ia salat malam. Apalagi yang memberi itu tekun salat malam. Ia akan mendapat 2 ganjaran. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, belum cukup. Bibitnya sudah unggul, tempat yang ditanam subur. Kan belum cukup. Harus menjaganya, memeliharanya. Dari hama, dari werong. Yang dimaksud adalah hama ria, hama sum'ah, hama ujub. Baiklah, kita sudah menghindari dari sifat bakhil, pelit. Kita berinfak. Godaan setan datang, dibuatnya kita ria, sum'ah. Baik-baik, sekarang kita sudah tidak ria, tidak sum'ah. Sembunyi-sembunyi kita berinfak. Godaan ketiga yang berat adalah bangga diri. Oh, tidak ada orang sehebat aku yang mau berinfak sembunyi-sembunyi. Sudah cukup menggugurkan nilai sedekah kita. Berarti ikhlas karena Allah. Terang-terangan boleh dong dalam rangka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan dan kebajikan. Sembunyi-sembunyi itu juga boleh dalam rangka menjaga dari riya. Ini pun Allah paparkan dalam surah Al-Baqarah ayat 271. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kau berinfak dengan terang-terangan dalam rangka berlomba-lomba dalam kebajikan. Boleh. Kau pun berinfak dengan sembunyi-sembunyi karena khawatir dari sifat riya, itu pun boleh. Jadi semuanya boleh. Asal hati kita ikhlas hanya mengharapkan ridhonya Allah. Baik, yang kedua, kenapa disebut minimal 700 kali lipat? Analoginya adalah kelipatan. Bisa dibayangkan, 1 menjadi 7, 7 menjadi 100, lalu 100 akan menjadi berapa? Berarti angka 700 bukan angka matematika yang paten. Yang ketiga, Allah kunci dengan kata, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan dengan segala kehendaknya. Boleh jadi 700 kali lipat, 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat, miliaran lipat, triliunan lipat. Bahkan bisa jadi billion lipat. Akan menjadi amal jariah, amal yang produktif. Kemudian di sini ada perbedaan antara nilai nominal dan real. Yang kaya berinfak 1 juta rupiah, yang miskin berinfak 100 rupiah. Nominalnya beda antara 1 juta dengan 100 rupiah, jelas. Tetapi di hadapan Allah, jangan-jangan sama. Atau jangan-jangan yang miskin lebih besar nilainya dibandingkan yang kaya. Berarti realnya di hadapan Allah bisa sama. Kenapa? Yang kaya wajib dong berinfak. Karena bagian dari muzakki yang wajib mengeluarkan zakatnya. Sementara yang miskin, yang fakir wajib menerima zakat, menerima infak. Karena mereka al-mustahiq yang berhak menerimanya. Entah mau mengeluarkan infaknya, maka nilainya surplus. Kemudian kenapa disebut minimal? Allah kunci dengan kata Wallahu wasi'un alim. Maha luas rezeki Allah, lagi maha mengetahui. Ada pesan yang tersirat. Hai hambaku, jangan khawatir, akan keluaskan rezekimu. Dan aku maha mengetahui. Artinya, sekecil apapun aku tahu kok. So, don't worry. Allah maha tahu atas apa yang kita lakukan. Dan Allah juga tahu kemampuan kita. Karena itu berbuatlah sesuai dengan batas minimal maksimal kemampuan kita. Kemudian, yang pasti, tidak ada bank yang berani membungakan sekali kita menabung langsung mendapat kelipatan 700 kali lipat. Kalau dihitung dengan persentasi, 700 kali 100 sama dengan 70.000%. Ada bank yang berani melipat gandakan 70.000%. Kecuali banknya Allah. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk bakhil berinfak di jalannya. Kecuali karena kebodohan kita. Baik, yang ketiga. Surah Saba ayat 39.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa-apapun yang kau infakkan di jalanku, berarti kau beriman kepadaku, maka aku akan mengganti rezekimu. Sekali lagi, apa-apapun yang kau infakkan, berarti kau beriman kepadaku sebagai pengganti rezekimu. Tidak ada yang hilang, nothing tulus. Semua pasti Allah ganti. Tidak ada yang rugi, bahkan untung. Malah dalam ayat lain, Allah dengan istilah meminjam. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Adakah di antara hamba-hambaku yang meminjamkan hartanya? Pasti aku bayar. Bayangkan Allah menggunakan kata istilah meminjam. Allah ambil pun dengan paksa bisa. Sekali lagi saudaraku, tidak ada yang hilang. Pasti Allah ganti. Karena itu, sampai detik ini, tidak pernah kita mendengar, tidak pernah kita melihat hartawan dermawan yang ikhlas, garis bawahi yang ikhlasnya, tidak pernah miskin fakir karena kedermawanannya, tapi justru bertambah. Mengapa? Pertama, janji Allah dalam Al-Quran, lebih 17 ayat Allah nyatakan dengan infak kau akan mendapatkan rezeki. Kedua, janji Rasulullah SAW, istanzilur rizqa bisadaqati, dengan sedekah kau akan mendapatkan rezeki. Yang ketiga, doa malaikat, yazdat akhlif, tambahkan, ganti rezekinya ya Allah. Bahkan dalam doa lain malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafan, ya Allah segera gantilah rezeki orang yang berinfak itu. Allahu Akbar. Satu cerita yang menarik ketika turun surah Sabah 39 ini, Umar bin Khattab mengajak Abu Bakar untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Siapa di antara kita yang paling banyak infak di jalan Allah? Umar bin Khattab mengeluarkan separuh hartanya. Yang lebih mengejutkan, ternyata Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan seluruh hartanya. Tersentak Umar. Peristiwa ini didengar oleh Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Hai sahabatku, benarkah engkau menginfakkan seluruh hartamu?" "Haqqa ma taqul ya Rasul." Benar apa yang kau katakan ya Rasulullah SAW. Lalu Rasul bertanya, "Idan malak, lantas apa yang kau punya kini?" Abu Bakar As-Siddiq tidak segera menjawab. Beliau diam. Lantas Rasul kembali bertanya, "Idan malak, apa yang kau punya?" Diam Abu Bakar As-Siddiq. Untuk kesekian kalinya Rasulullah dengan menyentak bertanya, "Idan malak, apa yang kau punya?" Abu Bakar As-Siddiq menangis seraya menjawab, "Allah wa anta ya Rasulullah SAW. Sekarang yang aku punya hanya Allah dan engkau ya Rasul." Rasulullah SAW pun menangis, kemudian memeluk Abu Bakar As-Siddiq seraya berkata, "Anta ma'i fil jannah." Engkau kelak bersamaku di surga, hai Abu Bakar. Allahu Akbar, subhanallah. Kata-kata Allah yang punya, itulah yang menjadi paradigma orang-orang beriman. Dan itu pula yang membedakan dengan paradigma orang-orang sekuler. Orang-orang beriman menyatakan, lillah, semuanya milik Allah. Berarti tadinya kita ini tiadakan, lalu diadakan oleh Maha Ada. Dan kita akan kembali tiada. Hanya waktu. Tadinya nggak punya apa-apa, lalu sekarang punya apa-apa. Lalu berapa yang Allah minta? 2,5%, kecil sekali. Jangankan 2,5%, lebih dari itu pun akan kuberikan di jalan Allah. Lawang tadinya memang tidak punya apa-apa kok. Berbeda dengan paradigma kafir, sekuler. Kalau mereka dari paradigma ada dulu, ada, kemudian tiada, berkurang dong. Jangankan 2,5%, 0,5%, 0,1% saja sudah berkurang. Bukankah 1 juta dikurangi 1 rupiah bukan lagi bernilai 1 juta? Berkurang dong. Ini logika bakhil, logika sekuler, logika kafir, alias logika setan.
Karena setan dinyatakan dalam Al-Quran, ya'idukumul faqra, membisikkan kepakiran jika engkau berinfak di jalan Allah. Maka orang-orang bakhil adalah teman-teman setan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu, mereka yang mengucapkan Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, menyadari bahwa semua yang ia miliki adalah amanah dari Allah. Berarti Islam tidak mengajarkan sense of belonging, rasa berkuasa, rasa memiliki jabatan, rasa memiliki harta, rasa memiliki. Tidak ada. Yang ada adalah sense to be entrusted, perasaan diamanati, perasaan dipercaya. Beruntung dong, bersyukur. Alhamdulillah. Bersyukur itu karena nikmat. Ternyata syukur itu nikmat. Akhirnya bersyukur lagi. Nikmat lagi. Syukur lagi. Nikmat lagi. Syukur lagi. Nikmat lagi. Syukur lagi. Nikmat lagi. Syukur terus. Maka nikmat itu pun akan terus. Baik, saudara-saudaraku, kita lanjutkan keutamaan infak berikutnya. Lihat dalam surah At-Taubah ayat 98. Alaihim dairatus saw. Dengan infak akan menolak bala. Kalaupun bala terjadi, justru untuk mengangkat diri kita, diri yang berinfak, pada stadium atau makom yang lebih tinggi. Minimal, ia akan menemukan jalan keluar dari masalah-masalah yang ia hadapi. Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu tadfa'ul bala wa tutawwilul umur. Sedekah itu menolak bala dan memperpanjang umur. Bala, macam-macam bala. Dari atas panas berkepanjangan, hujan yang terus turun tanpa henti. Bala dari bawah, bencana alam, banjir. Bala dari samping, perampokan, maling, dan sebagainya. Macam-macam bala. Ternyata bala itu semua dapat dihentikan dengan infak. Infak penolak bala. Tapi kalau sudah bala terjadi, tentu lebih besar dari nilai infak kita. Berapa jumlah kerugian, berapa jumlah korban. Ya Allah, ternyata gampang kan? Semuanya dapat dihindari dengan infak. Maka bodohlah orang yang tidak mau berinfak. Berarti dia mengundang bala datang pada dirinya. Kemudian keutamaan berikutnya. Dengan infak akan membuat yang panah menjadi kekal. Kita punya uang 1.000 rupiah, kita infakkan di jalan Allah 100 rupiah. Yang punya kita bukan 900 rupiah, tapi 100 rupiah yang kita infakkan itu. Karena itu akan bernilai menjadi amal dan insya Allah jariyah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a anhu amaluhu illa min salas. Sadaqah jariyah, aw ilm yantafa'u bih, aw walad saleh yad'u lah." Bila Bani Adam itu wafat, putuslah amal kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anaknya sendiri dan anaknya itu saleh. Dan karena kesolehannya, ia mendoakan kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Yang fana menjadi kekal. Ini kesempatan yang mahal. Bukankah kehidupan dunia ini fana? Dan kita akan menuju kehidupan akhirat yang kekal. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Hidup bukan untuk mati, Tuhan. Tapi mati itulah untuk hidup. Orientasi orang beriman, akhirat. Tanpa melupakan dunia. Dunia untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dalam rangka kebahagiaan hidup kelak di akhirat. Dengan cara ia infakkan di jalan Allah. Zilul mu'min yaumul qiyamah sadaqatuh. Perlindungan orang-orang beriman di hari kiamat, tameng bentengnya dari siksa neraka adalah sedekah. Demikian sabda Rasulullah SAW. Kemudian sedekah itu menanamkan semangat silaturahmi, saling sayang, saling mengasihi. As-sadaqatu babu silaturahmi, au babul ukhwah. Sedekah itu adalah pintu silaturahmi, pintu persaudaraan. Membuat lawan menjadi kawan, membuat musuh menjadi saudara, bahkan membuat mereka yang benci menjadi cinta. Ini pun Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah
ayat 274. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka-mereka yang berinfak di jalan Allah baik saat malam maupun siang, dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, bagi mereka mendapat ganjaran di sisi Allah. Tidak perlu takut apa yang akan terjadi dan tidak perlu bersedih apa yang telah terjadi. Akan tercipta ketenangan, kedamaian. Bukankah mereka-mereka yang miskin kadang-kadang dimiskinkan? Mereka-mereka yang susah disusahkan? Akhirnya karena mereka susah, mereka miskin, melahirkan sifat-sifat zalim, merampok, mencuri, maling. Dengan sedekah, dengan infak, akan tercipta keseimbangan itu. Maka akan amanlah mereka-mereka yang berharta, karena mereka menginfakkan sebagian hartanya kepada mereka-mereka yang papa, sehingga yang papa pun dapat hidup dan akan menyayangi mereka yang berinfak. Akan tercipta kedamaian antara mereka. Dan yang terakhir, sungguh saudara-saudaraku, ayat-ayat infak sebagai pintu rezeki ini akan amat menguntungkan dan mengistimewakan bagi mereka-mereka yang punya, mereka yang berharta. Lantas bagaimana dong bagi mereka yang tidak punya untuk mendapatkan rezeki itu? Saudara-saudariku yang kucintai, Allah Maha tahu keinginan-keinginan mereka yang papa. Ternyata terbuka pula pintu bagi mereka yang papa untuk berinfak mendapatkan rezeki. Tentu infaknya tidak berbentuk materi. Lihat, dalam surah Al-Baqarah ayat 263. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaulun ma'ruf wa maghfiratum khairum min shadaqati yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan baik dan maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Lembut. Berarti perkataan baik itu juga sedekah. Kullu qaulin wa amali ma'ruf sedekah. Demikian sabda Rasulullah SAW. Segala perkataan perbuatan baik adalah sedekah. Idrar surur ala qalbi ahika sedekah. Memberikan rasa senang kepada kawanmu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi ahika sedekah. Senyummu dengan kawanmu, saudaramu adalah sedekah. Kullu zikrin sedekah. Setiap zikir adalah sedekah. Takbir sedekah. Allahu Akbar, Subhanallah tasbih sedekah. Alhamdulillah tahmid sedekah. Tahlil la ilaha illallah sebaik-baik sedekah. Salawat ala Nabi sedekah. Berarti pintu sedekah terbuka amat sangat lebar. Dan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diakhiri ceramah yang singkat ini, saudaraku, sebuah cerita yang menarik. Saat itu berkumpullah para alim ulama mohon doa agar diturunkan hujan salat istisqa. Tapi tidak turun hujan segera. Kemudian saat itu hadir seorang anak muda. Ia berdoa, tiba-tiba langsung turun hujan. Dimulai turun di telapak tangan anak muda itu, lalu ke sekujur tubuhnya, lalu semakin membesar. Kemudian seluruh kampung itu pun hujan lebat. Semua orang heran, apakah ia malaikat? Oh, ternyata bukan. Dia adalah manusia biasa. Lantas mengapa doanya mustajab? Saat ia mau pergi untuk berdoa bersama-sama alim ulama itu, ia punya bekal dalam perjalanan. Ia melihat orang tua renta yang kelaparan. Maka bekalnya itu ia sedekahkan buat orang tua renta itu. Dan ternyata karena itulah doanya mustajab. Karena itu doa orang berinfak, doanya mustajab. Demikian, semoga tazkirah singkat ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.